Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Kita ketemu lagi di program belajar sirah lewat video. Pada seri ini kita masih akan bicara tentang kondisi Jazirah Arab jelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan kita akan bicara beberapa peradaban yang pernah berkuasa di semenanjung Arabia atau Jazirah Arab. Perlunya ini dibahas untuk mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab itu sebelumnya, ya, sebelum baginda Rasul SAW diutus, terutama daerah-daerah sekitarnya. Kemudian kita juga akan mengambil pelajaran dan hikmah, bagaimana nasib peradaban tersebut akhirnya. Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi itu menjelaskan paling tidak ada 3 kekuasaan atau peradaban besar yang pernah berkuasa di daerah Jazirah Arab atau sepenanjung Arab. Pertama, beliau menjelaskan adalah kerajaan Saba, ya, kerajaan Saba yang ada di daerah Yaman, ya, di daerah Yaman. Dan ini terkenal sekali, ya, bagaimana kerajaan Saba ini kerajaan yang luar biasa megah, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, ya, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan salah satu nama surat. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Ya. Sungguh kata Allah SWT bagi kaum Saba, ya, ayah di tempat tinggal mereka itu, di kediaman mereka ada ayah, ada tanda kebesaran Allah. Jannatan yaitu 2 taman, ya, 2 kebun, an yamini wa shimal, dari kiri kanan. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah, washkurulah. Disebutkan oleh Allah SWT dengan kalimat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Balda, sebuah negeri yang tayyibah, yang baik, wa rabbun ghafur, dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kerajaan pernah besar, pernah jaya. Bahkan dari kerajaan ini muncullah seorang ratu yang terkenal sekali, Ratu Saba atau Ratu Seba, yang hidup di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana dia sempat melakukan semacam korespondensi, ya, surat menyurat dengan Sulaiman alaihissalam, dan puncaknya dia hijrah, ya, dari Saba, dari Yaman ini, ya, terus ke atas menuju ke Al-Quds atau di Palestina, ya, tempat kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Nah, ini kalau kita masih menganut pendapat para ulama salaf, ulama klasik, ya. Nah, berbeda kalau kita sependapat dengan orang yang mengatakan atau mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu berada di Jawa. Nah, ini ceritanya tentu berbeda. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka jelang abad pertama Masehi, ya, jelang Nabi dilahirkan, di mana ketika mereka sudah mulai ingkar dengan perintah Allah, ketika mereka mulai tidak patuh lagi dengan syariat Allah SWT sepeninggal nabi-nabi yang pernah dikirimkan ke situ, ya, akhirnya Allah SWT menghancurkan mereka dengan banjir besar, di mana bendungan Ma'arib yang berada di tempat tersebut, yang disebut oleh Al-Quran dengan Sailal Aram, itu musnah, ya, banjir, dan kemudian menghancurkan semua yang ada di mereka, ya, sehingga hancur leburlah, kering kerontanglah negeri itu. Bahkan sampai hari ini, ya, di daerah yang termasuk dulunya sangat subur, ya, lalu kemudian menjadi negeri yang kering kerontang seperti hari ini. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, alhamdulillah, negeri kita yang Indonesia ini kaya raya, gemah ripah loh cenawi, ya, harus kita rawat dengan baik. Di satu sisi kita tetap merawatnya, ya, Indonesia yang kaya raya ini, ya, tapi dan saat yang sama juga kita harus memelihara, ya, ibadah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kedua ya adalah peradaban kaum Ma'ad ya, yang menurut para sejarawan ya itu kira-kira berada di daerah Hadramaut ya, masih di Jazirah Arab bagian selatan ya. Nah ini juga peradaban yang sangat besar ya, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an mereka sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bangunan-bangunan yang kokoh ya, bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang bervariasi ya, dengan tiang-tiang yang sangat tinggi dan kokoh ya. Dan peradaban ini berlangsung cukup lama ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para rasul ketika mereka sudah mulai melenceng ya, melakukan kemaksiatan ya. Di antara nabi yang dikirim diutus oleh Allah SWT adalah Nabi Hud alaihissalam. Dalam banyak ayat Allah berfirman, misalnya dalam surat Al-Haqqah ya, Kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Jadi akhirnya Allah SWT menghancurkan mereka bi rihin sarsarin 'atiyah. Jadi dengan angin ya yang berhembus terus-menerus ya selama 7 layalin ya wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam 8 hari ya, terus-menerus angin yang dingin ya, mencekam ya, dan kemudian mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Nah, belakangan para arkeolog berusaha untuk mencari kira-kira di mana posisi kerajaan tersebut, dan diperkirakan berada di daerah Hadramaut hari ini ya. Terakhir adalah peradaban kaum Thamud ya, di tanah Hijaz yang berada di bagian arah utara kota Madinah. Dan karena itu kalau kita bicara tentang perang Tabuk ya, nanti kita akan bicarakan spek khusus ya, di mana Nabi sempat melewati tempat ini yang dikenal dengan Madain Saleh, sampai hari ini masih ada. Ini juga kerajaan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala ya pernah mengirimkan Nabi Saleh ya ke tempat mereka. Ceritanya detail disebutkan dalam Al-Qur'an ya, mereka mengingkari Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah menghancurkan mereka dengan fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Samud ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar ya, dengan suara yang keras ya, sehingga menggetarkan seluruh negeri mereka dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih ada tersisa ya beberapa sisa peradaban yang hari ini kita kenal dengan Madain Saleh, di mana mereka memahat bebukitan itu dan membuat tempat-tempat tinggal, istana-istana di mana mereka menetap. Ini beberapa peradaban yang ada sebelum baginda Rasulullah SAW diutus, bahwa ini negeri dulu, negeri lama ya, yang kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengingkari perintah-perintah Allah SWT. Dan ini pelajaran bagi kita bagaimana Allah begitu berkuasa menghancurkan suatu kaum walaupun mereka digdaya. Dan kalau kita baca sejarah, cara Allah SWT menghancurkan suatu kaum, bahkan satu orang yang zalim ya, itu sederhana ya. Untuk menghancurkan Namrud yang perkasa, yang mengatakan ana uhya wa umit, berhasil atau bisa menghidupkan dan mematikan orang, Allah cukup mengirimkan serangga laler ke telinganya dan kemudian mati ya. Kemudian Nabi Firaun juga demikian. Firaun dihancurkan Allah dengan apa? Dengan air ya. Kemudian kaum Saba ya, cukup dibocorin gitu kan, berlimpah air. Jadi bayangin, Allah menghancurkan dengan apa yang mereka miliki ya. Mereka ini hidup dengan air, dengan bendungan yang mereka buat gitu kan. Nah, Allah menghancurkan mereka dengan yang mereka miliki ya. Kaum Ad juga demikian ya. Allah cukup mengirimkan angin yang bertiup sepoi-sepoi dingin luar biasa dan membuat mereka terkapar ya. Kaum Samud juga dengan petir yang terus-menerus menggelegar, memekakkan telinga mereka dan kemudian membuat mereka bergelimpangan mati. Nah, ini
tentara Allah Subhanahu wa taala yang dikirim ya untuk menghancurkan orang-orang yang zalim. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Saya Happy Andi Mustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.